itu sudah dibentuk dari awal. Tapi dia terhenti di tahun 2012 karena ketua lama kita itu PNS, Pak Hendrik Ringu. Nah, karena PNS, terus dana-dana yang dikasih ke beliau untuk membantu masyarakat itu habis di tangan badan pengurus. Jadi rakyat tidak menikmati itu anggaran. Lalu Profesor Ketua Umum kita namanya Profesor Abdul Aziz Riambo. Beliau pendiri FSBDC ini dan ada 8 serikat di bawah dia. Dia juga pendiri MPBN dan DPKN RI. Nah, beliau memutuskan untuk NTT di-stopkan. Tidak bergerak lagi organisasi ini. Padahal ini organisasi pelat merah bersama dengan pemerintah. Jadi setelah sudah off dari 2012, begitu Pak Jokowi terpilih sebagai presiden, beliau ini salah satu tim sukses Pak Jokowi pemenangan. Dia juga relawan. Jadi Pak Jokowi datang ke Profesor Riambo, ada fotonya dengan Pak Jokowi, nanti saya kirimkan ke Pak Ketua dan dibagikan ke grup. Jadi Pak Jokowi bilang begini, Prof, saya tahun kemarin saya menang telak, cukup telak di Nusa Tenggara Timur, dan saya mau bantu NTT ini lewat federasi Bapak, kira-kira gimana caranya? Maka Pak Jokowi panggil kita, dibentuklah Dewan Pimpinan Daerah DPD, dan dari hasil pleno terpilihlah, dari hasil pleno kemarin di Kupang, terpilihlah Ibu Ketua kita ini, Ibu Happy Bilistolen SPD, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah. Dan beliau ditugaskan untuk membentuk DPC, Dewan Pimpinan Cabang di 22 kabupaten kota. Salah satunya Sumba Barat Daya ini. Lalu beliau menunjuk Korda. Koordinator daerah itu ada kurang lebih 5 orang, saya salah satunya. Dan saya ditetapkan untuk membentuk DPC di daratan Sumba dan koordinator untuk 3 kabupaten, yaitu Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Timur. Sedangkan untuk Sumba Tengah, koordinatornya adalah Pak Frans Tonda. Jadi saya sudah telepon Pak Frans. Pak Frans, saya sudah bentuk DPC di Sumba Tengah. Tinggal Bapak ambil nomor ketua DPC-nya dan Bapak koordinasi. Sehingga ketika ada kunjungan ketua DPD, saya tidak bertanggung jawab untuk Sumba Tengah. Saya bertanggung jawab untuk Sumba Barat Daya. Karena Sumba Barat dan Sumba Timur sudah dikunjungi oleh ketua DPD bulan Oktober kemarin. Bapak Gafin juga sempat hadir di sana mewakili SBD, walaupun SBD belum terbentuk waktu itu. Nah, untuk SBD ini yang paling lambat dari semua Sumba, karena ketuanya sudah diganti sampai 4 kali. Kali pertama itu tunjuk Mama Bone di sini, saya tidak kenal beliau, hanya lewat telepon. Nah, kenapa Sumba Barat dan Sumba Timur itu terbentuk? Karena itu ketua DPC itu adalah teman baik saya dari dulu. Nah, yang untuk Barat Daya dan Sumba Tengah itu hanya via telepon, maka tidak jalan. Akhirnya saya DPD bubarkan Mama Bone. Saya diutus ke sini untuk kembali membentuk dan mencari ketua DPD yang baru, ke DPC yang baru. Lalu kerjasama dengan Pak Matius, beliau punya teman namanya Pak Matius Tako. Nah, saya harus jujur saja di sini. Pak Matius Tako sudah oke. Tapi ketika kami rapat di sini makan-makan bersama dan sudah cipika-cipiki dan ya sudah berpacaran, sudah akrab, tinggal menikah saja. Tiba-tiba hari Jumat beliau memutuskan pinangan itu dan tidak jadi. Lalu Bapak Gafin ini jemput lagi satu lagi. Nah, saya pikir lebih baik dari yang kedua ini, ternyata lebih gugup lagi dari yang kedua. Dan akhirnya atas petunjuk Tuhan bawa kami untuk bertemu dengan Pak Ketua di samping kiri saya ini, dan beliau bersedia untuk menjalankan tugas ini. Tidak ringan memang, karena kita memulai sesuatu biasanya kita mulai dari hal yang kecil. Nah, yang ini saya minta supaya pada rapat pertama kemarin kami sudah mulai, memang tidak banyak orang, tapi karena berhubung karena waktu saya sudah singkat, saya harus pimpin rapat di Waingapu. Saya sudah beli tiket ke Waingapu untuk hari Senin. Saya harus dengan travel dari Tabula sini, saya langsung ke Waingapu. Waingapu dalam penantian karena mereka juga butuh. Saya harus foto-foto di tempat-tempat pariwisata untuk saya kirim ke pusat mewakili DPD. Jadi sudah terpilihlah Ibu Oce sebagai sekretaris. Mudah-mudahan teman-teman semua tidak keberatan dengan hasil rapat kemarin kami di sini. Nah, begitu. Jadi nanti setelah ini saya pulang,
karena kita masih butuh 28 orang, maka yang ada di sini masih belum memenuhi quorum kuota yang kita capai. Ada tugas Pak Ketua, ada Pak Gapin sebagai Wakil Ketua 1, ada Ibu Sekretaris yang akan membantu Bapak Ibu semua, Bapak Ibu untuk merekrut kembali teman-teman kita yang siap bekerja di federasi ini. Tujuannya apa? Setelah terbentuk 28 orang ini, ada administrasi yang kita penuhi, kemudian ada biodata yang harus kita isi. Kalau misalnya saya di Waingapu, kan surat tugas saya ini berakhir sampai akhir Desember. Kalau misalnya saya masih ada, tadi saya sudah bicara telepon dengan Ketua DPC Sumba Tengah juga, mereka tinggal 2 orang, berarti sudah 26 orang, sudah siap. Hanya sisa 2 orang lagi, beliau lagi koordinasi ke Mamboro. Setelah sudah oke, saya masih ada di Sumba Timur, berkas-berkasnya bisa langsung saya bawa ke Kupang. Supaya tidak dikirim via PDF lagi, kita telepon-telepon, mumpung saya ada, ya toh, kalau Sumba Barat Daya juga bekerja cepat, ya siapa tahu saya bisa bawa semua satu kali. Setelah SK itu sudah ada, itu ditandatangani oleh Presiden RI, Ketua MPR, Ketua DPR RI, Panglima TNI, Kapolri, Kementerian Tenaga Kerja, Luar Negeri, Dalam Negeri, Sekretaris Negara, Sekjen PBB di New York, ILO Indonesia. Ada kurang lebih 42 pejabat negara yang akan tanda tangan di SK kita itu secara resmi. Dan dari SK itu merupakan satu legalitas kita. Nanti ditambah dengan KTA. KTA ini nilainya 150.000. Nah, KTA ini ada nih. Kemarin di Sumba Barat ada yang protes, ada yang bilang begini, Pak, bagaimana kalau KTA itu kami buat saja di Waikabubak? Nah, saya bilang jangankan Waikabubak, di Kupang pun bisa kita buat, ini 30.000 saja. Tetapi pertanyaannya, NIP ini siapa yang keluarkan? Ini ada NIP di sini, dan yang keluarkan NIP ini Kementerian. Maka semua KTA itu harus dicetak di pusat. Tidak bisa dicetak sendiri-sendiri di sini. Lalu mereka minta bagaimana kalau NIP itu dikasih nanti kita buat cetak. Kalau NIP itu siapa yang kasih? Memangnya NIP itu kita karang-karang saja kita kasih. Itu kan melalui kajian-kajian. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Ini kita punya organisasi, bukan kita bikin kerjaan kecil begitu. Kita berhadapan dengan banyak pejabat. Jadi kita butuh legalitas yang resmi. Dengan SK itu, teman-teman mulai memikirkan bersama dengan Ketua DPC, mulai berpikir kira-kira apa yang akan kita bangun di Sumba Barat Daya ini. Mendukung program Bupati 7 Jembatan Emas. Kalau Sumba Barat, mereka sudah programkan 4 titik sumur bor. Dan tadi saya lihat di grup DPD itu, semuanya sudah diterima oleh Presiden RI dan kementerian-kementerian terkait. Artinya bahwa program itu sudah masuk di tahun 2020. 2021, program sumur bor itu sudah jalan. 1 titik sumur bor itu 700 juta itu pakai tower. Nah, mereka punya 4 titik lolos kemarin di kementerian. Sementara TTU dan Sumba Timur masih diperjuangkan. Sumba Barat itu sudah oke. Nah, jadi itu doa saya juga. Saya lagi berdoa supaya 4 titik sumur bor itu jangan sampai dikurangi. Kalau bisa semuanya diterima. Karena di kementerian itu mereka akan utamakan mayoritas beragama Muslim. Kita Kristen ini dianaktirikan. Tapi kalau sampai kita sudah diterima, kita bersyukur. Itu mujizat bagi kita. Jadi Pak Pendeta juga ada di sini, bantulah, doakan federasi kita ini bisa berjalan dengan baik. Karena kita bekerja untuk kepentingan banyak orang, bukan untuk diri kita. Jadi kalau misalnya Sumba Barat Daya juga mau punya sumur bor, bikin proposal. Kalau misalnya sumur bor, saya rasa kayaknya Sumba Barat Daya ini dia lebih ke perikanan. Karena ada 28 serikat itu, tinggal kita lihat di situ serikat mana yang cocok kita perjuangkan di SBDI. Nah, itu dulu kita perjuangkan. 28 serikat itu kalau Bapak Ibu bisa kerja semua, satu serikat saja menghasilkan 1 miliar, itu luar biasa. Satu serikat saja kita bangun ini satu kota. Tapi kalau misalnya itu berat bagi kita, satu serikat saja dulu kita kerjakan, kita sudah punya dana jadi contoh untuk satu serikat saja, itu sudah membuka peluang untuk kita masuk di serikat-serikat yang lain. Nah, gitu. Karena ada banyak serikat itu, ada serikat peternakan, pertanian, makan dan minum, tekstil, macam-macam itu. Nah, 28 orang itu dibagi di semua itu, di semua serikat, termasuk ketua, sekretaris, bendahara, semua punya serikat sendiri. Ya, saya di wakil ketua DPD saja, saya membidangi serikat peternakan dan pemotongan hewan. Nah, itu saya akan buat konsepnya secara garis besar. Kemudian saya kirim kepada semua DPC yang ada di 22 kabupaten kota untuk menjadi acuan bagi mereka.
saya mau pengadaan ayam buras, kambing ottawa, dan ayam bertelur. Nah, itu pasti saya sosialisasikan ke SBD. Nah, di SBD ini misalnya yang menangani Serikat Peternakan dan Pemotongan Hewan itu misalnya Ibu Sekretaris misalnya. Berarti yang punya program keterkaitan dengan saya itu beliau. Di Sumba Barat juga begitu, siapa yang menangani itu dia kerjasama dengan saya. Nanti sampai di sini Ibu Sekretaris akan kaji dengan teman-teman. Ini Pak Wakil Ketua ini dia punya program ini dengan saya di bidang ini, tapi apakah teman-teman coba pelajari dulu cocok tidak ini di Sumba Barat saya. Kalau tidak cocok, lihat di serikat yang lain. Nah, saya punya mungkin cocok di Pulau Sabu misalnya, karena Sabu daerah peternakan kan, contoh. Gitu. Tidak semua yang kami datangkan dari DPD itu semua berlaku di satu kabupaten, tidak semua. Ada, kita bisa pilih-pilih itu sesuai dengan kebutuhan daerah. Jadi ketua DPC punya program, lihat di serikat itu bikin program di situ, kirimkan ke Pemda, kirimkan juga ke kami di provinsi. Nanti kirimkan, nanti kami yang lanjutkan ke provinsi, Pak. Dengan SK itu, semua SKPD itu kita bisa datangi karena kita punya legalitas, kita punya KTA. Kenapa KTA penting? Karena tidak mungkin kita menghadap bupati kita bawa-bawa SK yang begitu berat itu. Itu kan SK kolektif, itu tebal. Jadi yang membuktikan kita legal itu KTA kita. Tidak mungkin KTA ada tanpa SK. Kalau KTA sudah ada, artinya SK sudah ada. Begitu. Kalau SK belum ada, KTA tidak mungkin ada. Kemudian setelah ini selesai, tolong ingatkan saya. Kita akan perkenalkan lagi nama-nama kita, karena dari awal kita belum memulai. Ada beberapa teman-teman yang saya belum kenal, saya belum tahu nama-nama. Kita kenalkan lagi nanti di akhir kita, ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Nanti kalau DPC sudah terbentuk, baru kita akan bicara lagi tentang penata layanan organisasi, kemudian mengatur dan mempersiapkan semua pengurus DPC, kemudian pengadaan KTA, administrasi SK, kita bicara tentang pleno, menentukan skala prioritas, kemudian setiap rapat ada evaluasi. Nah, nanti absen mulai dijalankan setelah teman-teman semua sudah terbentuk. Nah, sedangkan menyangkut penata layanan ini salah satunya begini. Kemarin saya koreksi Sumba Barat, walaupun teman-teman belum lengkap, saya sampaikan saja supaya merupakan masukan. Kalau ketua DPC berkunjung ke sini, misalnya nginap di rumah ketua, pasti beliau nginap di rumah ketua, tidak mungkin di tempat lain, karena dia ketua DPD. Ketua DPC adalah perpanjangan tangan daripada ketua DPD. Pasti beliau nginap di rumah ketua DPC. Jangan teman-teman berpikir, ibu ketua sudah ada di rumah ketua, jadi sudah aman sudah. Terus setelah rapat selesai, teman-teman menghilang, sementara ketua DPD itu masih ada di Sumba. Datang di sini, jadi jangan seolah-olah tanggung jawab itu hanya ada di ketua DPC. Tanggung jawab itu kita semua badan pengurus. Jadi datang intip-intip di rumah ketua, Pak Ketua, Ibu Ketua DPD masih ada kah? Oh iya, bisa ada bawa mangga 3 buah ini. Jangan semuanya itu, memang beliau tidak minta, tapi itu tugas kita badan pengurus. Nah, itu masuk dalam penata layanan organisasi itu. Kemarin Sumba Barat begitu kan, setelah rapat selesai semua bubar. Ketua DPC yang urus makan minum ketua DPD itu selama 3 hari beliau ada di situ. Nah, jadi akhirnya waktu foto-foto kita kirimkan ke pusat, Pak Profesor tanya, oh jadi pengurus DPC Sumba Barat ini cuma 3 orang ya Bu? Ketua sama sekretaris sama bendahara doang, tidak ada banyak. Lalu yang lain-lain dikemanakan semua? Itu kan keluarga kita semua, kenapa mereka kok dianggap orang asing? Gitu. Jadi ketika kita terbentuk, semua kita ini satu keluarga saja, namanya keluarga federasi. Jadi biasanya di grup itu ada salam kompak, salam federasi. Itu selalu ada itu. Jadi Bapak Ketua, setiap kali WA teman-teman, selalu di belakang, di akhir kalimat itu ditulis salam kompak, salam federasi. Begitu. Jadi artinya bahwa kita ini satu keluarga saja. Bukan lagi, oh ini Ibu Oce, ini Bapak Gapin, itu susahnya ada lah. Orang Kupang bilang itu sudah tidak ada lagi itu. Orang Sumba bilang sudah tidak berlaku lagi itu ya. Terhitung sejak Bapak Ibu bergabung di FSBDC, semua kita adalah satu keluarga dalam federasi. Jadi tidak ada lagi, oh ini si A, si B, tidak ada. Kita bekerja bersama, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Tidak ada gontok-gontokan di situ. Kalau setiap rapat, teman-teman yang tidak hadir, jangan izin di Bapak Ketua, izin di grup. Jadi semua di situ tahu alasan kita apa. Gitu.
izin di grup, jangan izin di ketua. Ketua pasti tolak itu. Saya pastikan kepada beliau bahwa tolak itu izin-izin pribadi, izin di grup. Jangan sampai izin di ketua, teman-teman yang lain loh, kenapa dia tidak datang? Kita semua rapat siap-siap pengajian, lalu Bapak Ketua bilang tadi dia ada izin di saya. Itu tidak boleh ada, Pak. Tidak boleh ada izin-izin pribadi di ketua atau izin pribadi, walaupun saudara kandung dalam serikat ini. Izin, kalau mau izin langsung taruh di grup, teman-teman saya tidak ada rapat hari ini karena begini. Alasannya harus masuk akal. Kalau tidak datang rapat, apapun yang diputuskan oleh teman-teman yang ikut rapat itu, yang tidak ikut rapat harus mengikuti dan menyesuaikan. Jangan komplain, kenapa saya tidak ada, kalian putuskan begitu. Terus waktu rapat kemana aja? Gitu. Jangan komplain di saat rapat sudah selesai, Pak. Komplain itu saat rapat sedang berjalan. Mau marah dalam rapat. Mau bentrok dalam rapat. Jangan sudah habis rapat semua keputusan sudah oke, baru kita mulai owner di belakang-belakang. Nah itu bukan keluarga namanya, itu on di nama. Keluarga itu selalu ada sifat kekeluargaan, gitu. Teman-teman bisa paham ya. Nah jadi disampaikan apa yang saya sampaikan sore ini, tolong sampaikan kepada teman-teman yang belum hadir dan yang bakal direkrut menjadi badan pengurus. Karena pasti ada teman-teman yang belum gabung yang saya tidak kenal. Mungkin bulan depan saya datang baru, mungkin semua sudah lengkap, saya akan kenal satu-satu. Kalau Sumba Barat saya sudah hafal semua nama-nama, saya sudah hafal dan saya sudah tahu mereka. Dan mereka yang selalu ojek saya ke sana kemari, berganti-gantian antar saya. Jadi semua tahu saya tahu mereka. Kalau di sini belum, sini ini yang antar saya baru Bapak Gavin dan Bapak Kevin. Yang lain belum. Bahkan tawar diri antar pun tidak. Masih tahap proses. Jadi jangan sampai ada banyak protes, banyak komplain, itu hindari itu. Lalu punya jiwa rela berkorban. Pak Ketua bisa catat poin-poin yang saya sampaikan. Jadi poin-poin yang saya sampaikan itu dicatat supaya bisa disampaikan lalu berikut. Jadi Pak Profesor kita di Jakarta itu menganjurkan kita begini, kalau setiap rapat harus ada meja begini, meja pimpinan. Jangan buka tikar lalu semua duduk melingkar kayak orang duduk bagi daging, itu bukan organisasi. Organisasi itu ada meja, ada pimpinan. Nah, kemudian teman-teman harus menangkap rohnya organisasi itu. Nah, kalau tidak mengerti tanya, bukan komplain dan berbantah-bantahan. Kemudian beliau bilang, Pak Profesor bilang begini, kalau dalam rapat ada yang suka banyak bertanya, suka debat, suka protes, tapi tidak ada prestasi kerja, itu orang dia cocok di politik, dia tidak cocok di organisasi begini. Kasih dia di politik supaya debat di sana. Nah, begitu. Kalau di sini tidak butuh banyak bicara, banyak action. Beliau orang Kristen Islam, tapi dia bilang begini, kalian punya Tuhan kan juru selamat, kenapa tidak jadi juru selamat bagi masyarakat NTT itu? Itu kan pukulan telak buat kita. Kemudian dia bilang, jangan suka banyak bacot, pakai mulut, jangan pakai bacot. Bacot itu artinya cerewet terlalu banyak, tapi mulut itu artinya harus bicara seperti ini supaya orang memahami. Dan kalau beliau omong itu kami mengikuti karena apa yang diomong itu dia lakukan itu. Jadi dia bilang begini, kalau seseorang yang tidak punya jiwa berkorban, jangan pernah mengharapkan kalau dia itu jadi pemimpin. Orang tidak bisa memimpin kalau jiwa berkorbannya tidak ada. Kalau mental penjilat, tukang cari muka, tidak bisa jadi pemimpin. Sampai mati dia akan diperintah terus. Tapi orang yang rela berkorban, orang model begitu Tuhan angkat tinggi-tinggi. Lihat itu contohnya kayak Menteri Pertanian kita yang sekarang itu. Dia itu mantan gubernur Sulawesi Selatan. Dia mulai start dari kepala desa. Setelah kepala desa dia naik jadi lurah di kota. Setelah lurah dia jadi camat. Setelah camat dia jadi wakil bupati. Setelah wakil bupati dia bupati. Setelah bupati dia wakil gubernur. Setelah wakil gubernur dia gubernur. Sekarang dia menteri. Maka setiap kali kalau dia pimpin rapat tidak bisa ditipu oleh siapapun. Karena dari semua lini dia ikut. Nah, tapi ada orang yang jadi gubernur tanpa pernah jadi kepala desa, dia bingung. Nah, di bawah itu seperti apa? Gitu. Jadi beliau tekankan ulang-ulang, Pak Korda, Ibu Ketua, tolong jelaskan di lapangan, di DPC bahwa memiliki badan pengurus adalah badan pengurus yang
sore semua Pak. Silakan Pak. Kita sudah mulai Pak, mohon maaf. Jadi kita lanjutkan saja ya Pak. Ya, mohon maaf. Ya, jadi saya lanjutkan saja. Jadi beliau tekankan bahwa yang tidak punya jiwa berkorban tidak akan bisa jadi pemimpin. Kalau Bapak Ibu datang di Jakarta, kalau berhadapan dengan itu profesor itu, dia tatap mata kita karena sampai kita gugup lihat dia dan kita tunduk. Dia sudah tahu siapa kita dan dia sudah bisa menentukan bahwa kita akan jadi apa. Jadi dia lihat orang itu, dia nilai Pak. Kalau dia bilang kau jadi pemimpin, aduh saya tidak bisa Pak. Tidak, saya sudah lihat kau pasti bisa. Pasti bisa. Tapi kalau kita datang bikin diri kayak seolah kita bisa semua, kita tawar diri bahwa saya bisa di sini, kalau dia bilang tidak bisa, tetap tidak bisa. Paksa tetap gugur. Artinya paksa bisa jadi tapi tidak lama selesai. Karena tidak kuat mental. Jadi pemimpin itu punya mental yang baja. Dia bilang begitu, jangan bermental kaca. Orang bermental baja itu dipukul dengan hamar pun, baja tetaplah baja. Tapi kalau orang bermental kaca itu diketuk dengan paku saja, sudah ampun. Nah, saya harap SBD tidak bermental kaca, itu semua bermental baja. Setuju? Nah, saya jauh-jauh dari Ambon, saya orang Ambon. Saya datang ke sini, saya memimpin 6 kabupaten. Saya tidak pernah merasa bersungut-sungut. Ada uang atau tidak ada uang, saya santai saja. Tapi kalau kita urus Sumba Barat Daya saja kita sudah bersungut-sungut, nah itu bahaya. Itu artinya tidak bisa dipercayakan pada level yang lebih besar. Kalau kita baca Alkitab saja, firman Tuhan bilang, setia dulu pada perkara kecil, baru Tuhan mempercayakan perkara yang besar. Kalau omong kosong, kalau kita bisa urus sesuatu yang besar, kalau yang kecil-kecil saja, kita tidak bisa. Gitu. Jadi, kemarin saya baku melawan orang di Sumba Barat, saya sempat ada sedikit koslet dengan mereka karena ada satu badan pengurus di situ yang mentalnya itu menurut saya mental kaca. Bapak Gavin tahu persis. Kalau sudah bermental kaca, jangan kasih mentalmu itu kepada teman-teman, jangan bikin lemah orang lain. Kalau kau tidak bisa, mundur, jangan paksa maju. Gitu. Karena orang mental begitu itu kan sedikit-sedikit bersungut, sedikit mengeluh. Orang begitu bikin susah dalam pekerjaan, dalam pelayanan bikin susah orang. Gitu. Kayaknya kayak hidupnya itu kayak apa ya? Kayak tidak ada orang yang susah, cuma dia saja yang susah itu. Kalau dia alasan COVID-19, lah memangnya COVID-19 ini hanya kamu yang menikmati COVID-19, orang lain tidak. Semua kita mengalami hal yang sama. Ya. Jadi saya tekankan buat mereka kemana Sumba Barat Daya itu, mari kita semua memiliki yang namanya sense of crisis, punya perasaan yang sama. Mari kita semua memiliki yang namanya sense of belonging. Jadilah history maker, jangan suka jadi memiliki mental spirit of excellence. Jangan bermental spirit of mediocrity, bikin susah banyak orang. Ya, mental mediocrity itu mental yang suka bikin rusak, bikin trouble di mana-mana. Jadi history maker, jadi pembuat sejarah bagi diri sendiri, bagi rumah tangga, keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa ini dan bagi bangsa Indonesia. Itu sudah skop yang sangat besar. Begitu. Dimulai dari diri kita. Kalau diri kita tidak bisa kita benahi diri kita, bagaimana kita bisa membenahi orang lain? Saya tekankan buat kita semua, berubahlah dari dirimu sendiri. Jangan mengharapkan orang lain berubah baru Anda berubah. Berubah pertama, ubah egomu. Ya, mengalahkan orang itu gampang. Saya ini mantan bela diri saya. Ya, saya dari karate ke taekwondo. Dulu saya masih tinju, saya masih kalah, saya pukul orang banyak-banyak, kasih rubuh-rubuh itu. Kalau kaki besar kayak saya ini, karena orang itu muntah-muntah kuning itu. Saya merasa saya paling jago. Setelah waktu berjalan dan saya belajar, baru saya tahu bahwa ternyata seorang juara, seorang pemenang itu bukan karena dia berhasil mengalahkan banyak atau 100 atau 1000 orang. Tapi seorang pemenang sejati adalah dia mampu mengalahkan dirinya sendiri. Karena kita kasih kalah orang gampang, kasih kalah diri itu susah Pak. Nah,
yang dikalahkan dari diri kita apa? Ada 4. 1, kesombongan. 2, hawa nafsu. 3, emosi. 4, hobi. 4 itu harus kita taklukkan dulu, karena dalam 4 itu semua kejahatan tersingkap di situ. Kalau kita bisa tundukkan kita punya ego itu, itu baru kita jadi pemimpin. Jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu apa? Di saat orang lain marah, dia belum tentu marah. Itu pemimpin. Pemimpin itu dia menjadi bapak, bukan bos. Pemimpin itu dia merangkul, bukan memukul. Seperti itu. Pemimpin itu dia mengutamakan fungsi, bukan kursi. Itu pemimpin. Itu yang selalu saya tekankan di mana-mana. Pemimpin bukan berarti bapak ketua, pemimpin jadi hanya kalimat saya berlaku untuk dia. Tidak. Semua kita kan, bapak akan memimpin orang-orang di lapangan juga itu. Kita dilahirkan untuk jadi pemimpin, tapi bagaimana kita mau menjadi pemimpin kalau kita tidak bereskan diri kita sendiri? Itu yang selalu saya bilang, jangan tuntut orang lain berubah baru kita berubah, tapi berubahlah maka lingkunganmu akan berubah. Seperti itu. Dimulai dari diri kita, kita ubah diri kita dulu, baru orang lain berubah. Tidak bisa kita bilang, kita berdoa juga kan orang Tuhan, rubah teman-teman saya Tuhan karena mereka begini, itu doa yang salah. Kalau Bapak Ibu berdoa, Tuhan rubahlah saya, supaya lewat hidup saya teman-teman saya bisa berubah. Artinya sesuatu yang beres itu dimulai dari diri kita, termasuk dalam federasi. Federasi tidak akan maju. Federasi tidak akan maju kalau kita lain tunjuk-tunjuk lain. Nah ini program belum jalan ini teman-teman. Saya kemarin tekankan di Sumba Barat. Biasanya kalau sumur bor sudah datang, dana sudah ada, itu biasa kita gontok-gontok untuk, kenapa uang datang lu diam-diam? Kenapa kamu tidak kerjasama dengan saya? Nah, biasanya begitu. Makanya dari awal saya tekankan itu. Jangan pernah ada iri hati, dengki, saling baku tunjuk di lapangan hanya gara-gara uang atau itu mental bobrok itu. Kita jadi pemimpin bukan begitu sifat kita. Belajar rendah hati, belajar tunduk pada pimpinan, belajar memberikan masukan saran, ikuti arahan dari atas. Jangan atur diri sendiri. Kita ini bukan hukum rimba. Siapa kuat dia menang. Ini ada aturan main, ada undang-undang, ada peraturan-peraturan yang perlu kita ikuti. Kalau Bapak Ibu datang di Jakarta itu, kalau ketemu Pak Profesor itu salah titik koma dia suruh rubah. Karena dia kuasai. Kalau dia baca buku itu tebal-tebal, undang-undang itu di luar kepala. Nah, jadi ini saya sudah kirim undang-undang buruh di teman-teman. Bapak Ketua, nanti beliau kasih masuk di grup. Teman-teman tolong buka-buka. Kalau ada kiriman-kiriman masuk di grup itu, orang Kupang bilang meloi-meloi sedikit. Intip-intip di dalam, lihat ada peraturan apa di situ, ada undang-undang buruh di situ, ada anggaran dasar rumah tangga di situ. Baca-baca. Jangan sampai tiba-tiba kan kita tidak tahu, tiba-tiba muncul di Jakarta, mampir di DPP, terus Pak Ketua Umum tanya dari mana DPC mana? Dari NTT Sumba Barat Daya. Oh iya. Sudah kuasai undang-undang. Nah, kita bingung karena di sana kalau kita masuk di sana tuh dia selalu tanya itu, sudah tahu undang-undang ini pasal ini. Karena kita ketemu dengan bupati gubernur juga, nanti kita kasih tunjuk legalitas. Ini ada bupati gubernur yang mengerti undang-undang kita. Nah kalau dia tanya tiba-tiba kita orang buruh tidak tahu itu, waduh, itu sama dengan tikus mati di aspadi. Nah, itu. Saya harap supaya kita jangan seperti itu, jangan jadi tikus yang mati di dalam padi, tapi baca undang-undang karena itu kita punya itu, pelajari pasal ini dia bicara tentang ini, pasal ini bicara tentang ini ayat. Jadi waktu ada ketika kita beraudiens, karena saya takutnya kita di sini ini saya belum tahu Pak Kodimete kan beliau punya keluarga belum tahu, tapi saya pernah ketemu beliau satu kali waktu tender tenaga surya tahun 2010, tapi saya tidak lama dengan beliau. Nah, tapi kalau Bupati Sika di Momere, kemarin teman-teman kami di DPC itu ketemu dengan beliau bilang, saya mau audiens dengan kalian, saya mau ingin tahu itu apa itu federasi, FSBDC itu. Ketika teman-teman datang dia bilang, saya mau ketemu dengan DPD provinsinya, bukan Kabupaten Sikanya. Nah akhirnya saya dan Ibu Ketua waktu dari Sumba kemarin kami mau langsung ke sana, tapi karena Momere zona merah jadi dibatalkan. Nah tidak apa-apa kalau memang Bupati Sumba Barat Daya membutuhkan kehadiran DPD, saya datang. Saya dampingi teman-teman, kita audiens dengan Bupati. Harus ada audiens dengan Bupati. Kirim surat ke Bupati, kami minta beraudiens dengan Pak Bupati. Kita menjelaskan ini federasi kepada beliau.
Jadi ada surat dari Disnaker Trans yang menyatakan bahwa federasi ini sudah di Kabupaten Sumba Barat. Kita mulai siap untuk bekerja. Ya. Kemudian ada legalitas yang lain. Nanti Ibu Ketua datang setelah sudah terbentuk DPC ini, beliau akan bawa dokumen-dokumen. Saya diutus ke sini untuk menyampaikan garis-garis besarnya dan membentuk DPC kepada pengurus. Kenapa dokumen tidak dibawa? Kenapa SK saya tidak tunjukkan? Karena memang teman-teman belum utuh organisasi. Ini kita baru berapa orang saja. Ada masih kurang 6 orang masih di perjalanan. Mudah-mudahan mereka bisa hadir sore ini. Jadi saya mengharapkan cukup banyak hari ini, tapi masih juga kurang. Tidak apa-apa. Hari Senin saya sudah harus bertolak dari Sumba Barat Daya. Dan selama saya di Waingapu, Bapak Gatot dan sekretaris dan Pak Ketua, teman-teman, tolong selesaikan yang sisa dan kalau bisa 17 pengurus inti itu lebih diutamakan secepatnya. Untuk sektor itu gampang, kita bisa tinggal isi-isi semua. Nah, yang penting 17 pengurus inti, Bapak Yakob, Pak Pendeta sudah kasih tahu saya bahwa beliau tidak bisa diinti. Jadi beliau di salah satu sektor sini. Itu kecuali Pak Polis. Jadi itu mungkin ini. Oke, mungkin untuk sementara itu dulu. Mungkin ada yang terlupakan, nanti saya sampaikan saat